Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Nafiq dari Prodi Teknik Elektro semester 4. Sebelumnya saya akan menerangkan atau mempresentasikan analisis insiden K3 teknik, penyebab dan solusi kecelakaan. Contohnya, slide konten. 1. Pendahuluan K3 teknik. Yang kedua, analisis faktor penyebab. Yang ketiga, solusi dan pencegahan. Pentingnya K3 lingkungan kerja. Keselamatan kerja utama. K3 merupakan bagian penting lingkungan kerja aman, terutama dalam bidang teknik. Kasus kecelakaan kerja. 3. Kecelakaan terjadi di bengkel kampus akibat kurangnya fasilitas K3 dan SOP. Faktor penyebab bisa jadi manusia, alat, lingkungan, dan bahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan kerja. Dengan tanggung jawab bersama, keselamatan kerja adalah tanggung jawab manajemen setiap individu di lingkungan kerja. Analisis insiden bengkel kampus. 3. Kecelakaan kerja bengkel. 2 pekerja luka tangan. 1 jatuh dari tangga dalam 2 bulan terakhir. Yang kedua, faktor penyebab kecelakaan. Kurangnya fasilitas K3, SOP tidak jelas, mesin tanpa perlengkapan keamanan. Pelanggaran etika profesi, ketidakpedulian, keselamatan, pengabaian tanggung jawab, kurangnya profesionalisme. Rekomendasi pencegahan, pelatihan K3 rutin, pemeliharaan alat dengan SOP yang jelas, dan pengamanan mesin. Refleksi kecelakaan kerja teknik. Yang 1, pentingnya penerapan K3. Mencegah kecelakaan kerja melalui kesadaran dan implementasi prosedur keselamatan yang tepat. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Keselamatan kerja merupakan semua pihak apapun, bukan hanya manajemen tetapi juga setiap individu, termasuk kita. Lingkungan kerja yang aman. Dengan menerapkan prinsip K3, kita dapat menciptakan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. 2. Analisis faktor penyebab. Faktor manusia. Yang pertama, kurangnya pemahaman K3. Pekerja tidak memahami prinsip keselamatan kerja dengan dasar yang menyebabkan tindakan tidak aman. Dengan contohnya, tidak memakai APD secara lengkap. Yang kedua, pelatihan tidak memadai. Minimnya pelatihan K3 membuat pekerja tidak siap menghadapi risiko di lingkungan kerja. Yang ketiga, kesadaran keselamatan rendah. Pekerja sering kali mengabaikan prosedur keselamatan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya K3. Dalam dunia industri, kita harus sadar dengan keselamatan diri kita terlebih dahulu. Yang keempat, pengabaian SOP. Pekerja tidak mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan saat bekerja. Dengan faktor alat, mesin tanpa pelindung. Yang satu, alat berbahaya tanpa pengaman meningkatkan risiko cedera pada pekerja bengkel. Yang kedua, alat rusak. Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik sangat menyebabkan kecelakaan kerja di bengkel maupun di lingkungan kerja. Yang ketiga, tidak ada pemeriksaan atau audit. Kurangnya inspeksi rutin pada peralatan membuat kondisi alat semakin memburuk. Yaitu dengan faktor lingkungan, lantai licin merupakan tidak rata atau basah, menyebabkan risiko terpeleset dan jatuh bagi pekerja. Area kerja sempit, ruang gerak sangat terbatas, sangat meningkatkan risiko tabrakan dan kesulitan evakuasi saat keadaan darurat atau emergensi.
Yang ketiga, pencahayaan buruk, penerangan tidak memadai, mengurangi visibilitas, meningkatkan risiko kecelakaan saat mengoperasikan peralatan. Selanjutnya, faktor bahan. Bahan berbahaya tanpa pengendalian. Penggunaan bahan kimia berbahaya tanpa prosedur keselamatan yang memadai, sangat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, di mana air aki sangat berbahaya jika terkena mata. Oleh sebab itu, kita harus memakai kacamata atau alat pelindung diri yang lainnya. 2. Penanganan tidak sesuai. Pekerjaan menangani bahan tanpa alat pelindung diri yang tepat meningkatkan risiko cedera. Yang ketiga, kurangnya penyimpanan aman. Bahan berbahaya tidak disimpan dengan benar, sangat menyebabkan potensi kebocoran tanpa paparan dan paparan berbahaya. Yang keempat, informasi keselamatan minim. Tidak ada lembar data keselamatan bahan yang tersedia untuk panduan penanganan yang aman. Yang ketiga, solusi dan pencegahan. Latihan K3 rutin. Latihan rutin pekerja meningkatkan pemahaman K3 melalui program pelatihan secara berkala untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua, pemeriksaan alat berkala. Menjamin keamanan peralatan dengan pemeliharaan rutin dan pengecekan fungsi keselamatan. Dengan kata lain, 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Yang ketiga, SOP yang jelas. Mengembangkan prosedur operasi standar yang komprehensif dan memastikan kepatuhan semua pekerja. Yang keempat, pengamanan mesin. Memasang pelindung keselamatan pada diri kita, semua peralatan untuk meminimalkan risiko cedera saat pengoperasian mesin. Selanjutnya, untuk pemeriksaan alat berkala, yaitu pemeriksaan alat rusak, identifikasi kerusakan alat untuk mencegah kecelakaan kerja, dan memastikan keamanan penggunaan. Dengan dijadwalkan pemeriksaan rutin, menetapkan jadwal pemeriksaan secara berkala untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, dokumentasi pemeliharaan atau mencatat semua aktivitas pemeriksaan dan perbaikan untuk memudahkan pelacakan kondisi alat. Yang keempat, pemasangan pengamanan. Memastikan semua mesin dilengkapi pengaman yang memadai untuk melindungi pengguna. Selanjutnya, untuk perbaikan area kerja, perbaikan pencahayaan area kerja. Memastikan penerangan memadai untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan visibilitas saat bekerja. Lantai tidak licin, menjaga lantai kering, dan memasang material anti-slip untuk mencegah pekerja terpeleset dan jatuh. Perluasan ruang kerja, menata ulang area kerja yang sempit untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi pekerja. Yang keempat, memelihara berkala, melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi area kerja untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi yang berbahaya. Yang selanjutnya, untuk penyediaan SOP jelas. Kejelasan prosedur kerja. SOP tertulis membantu pekerja memahami langkah-langkah aman dalam melaksanakan tugas. Sosialisasi SOP, pengenalan prosedur kepada seluruh pekerja mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan. Yang ketiga, pemantauan implementasi, pengawasan rutin memastikan SOP dijalankan dengan benar oleh semua pihak. Yang keempat, evaluasi berkala, peninjauan SOP. Evaluasi berkala, peninjauan SOP secara periodik memungkinkan perbaikan berkelanjutan sesuai kondisi lapangan. Pemasangan alat pengaman,
1. Alat pengaman mesin, pemasangan pelindung pada mesin untuk mencegah kontak langsung dengan bagian berbahaya. Yang kedua, pemeriksaan berkala, jadwal rutin pengecekan kondisi alat pengaman untuk memastikan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, standar keselamatan, penerapan standar keselamatan sesuai regulasi untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan. Yang keempat, pelatihan penggunaan, edukasi cara memasang dan menggunakan alat pengaman dengan benar bagi seluruh pekerja. Saran dari saya, dengan sekilas presentasi K3, ayo kita selalu memakai APD lengkap supaya terhindar dari segala mara bahaya. Dengan kata lain, berangkat selamat, pulang juga selamat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.